Semua salam pengadaan dimanapun berada. Sebelum Pak Kepala Sekolah akan bergabung dengan tim Kementerian PUPR ya dan tim KN Partners berkaitan dengan revisi terhadap SE 18, maka mengisi waktu Pak Kepsek ingin menyampaikan satu jawaban lagi nih, karena berkaitan dengan bimbingan teknis terkait PDN TKDN. Nah, di sini ada PPK yang lupa bertanya, lalu bertanya secara langsung ya melalui WhatsApp dan mempertanyakan bagaimana kalau misalkan pada saat persiapan pengadaan ternyata PPK baru tahu nih ya bahwasannya ada ketentuan kewajiban bahwasannya spesifikasi teknis mengacu kepada PDN TKDN. Nah, ini memang sangat menarik ya teman-teman semua ya. Kalau kita bicara tentang tahapan pengadaan barang jasa, maka persiapan pengadaan ini masuk kepada tahapan yang kedua. Jadi diawali dengan perencanaan pengadaan. Nah, di perencanaan pengadaan tentunya PPK di sini salah satunya adalah menyusun spesifikasi teknis ya, yang diamanatkan tentu mengutamakan produk dalam negeri yang dimana juga sudah memiliki target komitmen terhadap TKDN. Namun kemudian dari pertanyaan tadi muncul sebuah keinginan bisa tidak pada saat persiapan pengadaan itu disusun kembali spesifikasi teknis yang mengacu kepada PDN TKDN. Nah, kalau kita mengacu kepada ketentuan yang ada, persiapan pengadaan ini tidak lagi sebenarnya membahas berkaitan dengan penyusunan spesifikasi teknis. Karena pada saat persiapan pengadaan ini hanya PPK mereview kembali ya apa-apa saja yang sudah disusun pada saat perencanaan pengadaan. Misalnya TKDN, apakah sertifikat TKDN terhadap bahan barang material tersebut masih berlaku atau tidak. Yang kedua, nilai APS yang kemarin disusun pada saat perencanaan pengadaan yang tercantum dalam kegiatan DPA itu apakah masih dapat sama ya dengan pasar-pasar harga terkini ya. Jadi APS ini kan bukan DPA ya. DPA inilah pedoman buat APS, sehingga dikembalikan lagi pada saat penyusunan dan penetapan APS yang juga ada di persiapan pengadaan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan tadi, tentu pada saat persiapan pengadaan, ketika kita mereview apa yang disusun pada saat perencanaan pengadaan, di mana pada saat perencanaan pengadaan tidak mengacu kepada TKDN, maka ini akan membuat suatu time yang lebih panjang ya. Belum saya mengatakan akan ada revisi dari RUP itu sendiri ya, karena harus mencantumkan sudah mengumumkan terhadap TKDN. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang spesifikasi ya, spesifikasi ini kan sudah tersadur ya, sudah terakomodir pada saat penyusunan dan penetapan SSA. Jadi saya takutnya pada saat SSA, teman-teman pada saat penyusunan tersebut tidak mengakomodir terhadap spesifikasi yang berkaitan dengan TKDN PDN. Nah, sehingga pada saat persiapan pengadaan yang nanti juga ada review penyusunan dan penetapan APS, maka tentunya bisa saja akan melebihi bagus atau spesifikasi yang akan dibeli atau bukan dibeli akan dibutuhkan tidak tertuang pada penetapan spesifikasi standar satuan harga. Nah, jadi kalau itu memang ditarik ke belakang kembali dan itu memang bisa dilaksanakan, silakan saja. Mudah-mudahan pada saat persiapan pengadaan ini PPK kembali menyampaikan kepada PA atau pengguna anggaran bahwa pada saat perencanaan pengadaan PPK tidak menyusun spesifikasi teknis yang mengacu kepada TKDN PDN. Nah, apa? Jadi sekarang sudah saatnya ya, pada sekarang bulan Oktober mungkin teman-teman sudah ada yang penyusunan KUAP-AS atau mungkin sudah membahasnya ya, dan atau mungkin sudah penyusunan RK atau mungkin sudah hampir yang namanya perencanaan pengadaan membahas terhadap apa-apa saja yang nanti akan dibahas pada saat perencanaan pengadaan di tahun 2023 ya, yang sudah dilaksanakan di tahun 2022. Selagi saya sampaikan kesimpulan terakhir ya, TKDN PDN ini tidak akan pernah maksimal ya kalau memang tidak dikawal dari perencanaan pengadaan. Jangan bicara kalau TKDN PDN ini bisa dilaksanakan pada saat pelaksanaan pemilihan atau kontrak apabila pada saat perencanaan persiapan pengadaan itu tidak mengacu kepada TKDN PDN. Salam pengadaan.